Kang Doni, sebagai praktisi hukum juga nih Kang, menanggapi vonis dari Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun penjara beserta denda. Nah, gimana Kang dari sudut pandang hukum? Apakah sesuai dengan apa yang dilakukan merugikan negara itu Kang? Ya kalau kita melihat dari gini ya, dari tuntutan jaksa, mulai dari dakwaan jaksa, dari tuntutan jaksa, kan ini putusannya juga jauh lebih ringan. Artinya bagi terpidana tentunya senang, tapi ini kan sangat menyakiti perasaan masyarakat yang melihat keputusan ini. Kenapa menyakiti hati rakyat? Karena yang dikatakan di situ terdapat korupsi berapa ratus termasuk berapa triliun itu diputus hanya 6,5 tahun. Nah, apakah ini adil? Coba kita bandingkan dengan yang perkara lain deh ya. Ada yang perkara cuma maling motor bisa sampai 8 tahun sampai 10 tahun. Nah, ini artinya kan sama juga mencuri ayam nih gitu loh. Ini di mana rasa keadilan? Tapi semua kita kembalikan, apakah keputusan situ sudah benar? Kita lihat pertimbangan, kan kasus ini tidak berdiri sendiri ya. Ada hasil persidangannya, ada kesaksian, ya kan? Ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara itu, artinya tidak sendirian. Nah, ini juga mungkin ada pertimbangan dari majelis hakim bahwa Harvey Muiz hanya sebatas pada apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Nah, saya rasa seperti itu. Tapi kalau soal keadilan, kalau secara keseluruhan, menurut saya ya tidak adil gitu kan. Di mana rasa keadilannya? Terkecuali kita ikuti arahan kemarin Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Oke, you koruptor, you mau bebas, kembalikan uangnya. Nah, ini seimbang nggak apa yang disita oleh pengadilan dengan apa yang disampaikan Presiden, seimbang nggak? Nanti kita boleh, masyarakat juga boleh menelaah siapa saja yang apa saja yang sudah disita oleh negara, oleh pengadilan. Nanti kita lihat sejauh mana dan apakah juga Harvey Muiz ini menerima atas putusan itu atau melakukan upaya hukum selanjutnya. Alasan hakim katanya yang meringankan itu karena dia seorang kepala keluarga dan nggak pernah berurusan dengan hukum Kang. Iya. Itu kan masuk akal Kang? Ya, itu kan standar dalam suatu keputusan persidangan, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum, kan gitu ya. Nah, jadi itu standar lah perlakuan itulah. Tidak pernah dipidana segala, itu standar lah. Tapi itu kan cuma sebagian kecil dari pertimbangan majelis hakim. Kita harus melihat secara keseluruhan, apakah juga benar apa yang didakwakan sesuai, sama nggak putusan majelis hakim dengan tuntutan daripada jaksa itu. Kalau memang kelihatannya tidak sama, itulah mungkin pertimbangan majelis hakim. Kang, bagaimana Kang melihat perbandingan ya? Kita jauh dari sana di Cina yang dia korupsi sekitar 6 triliun hingga dihukum mati. Nah, di sini 321 hanya dihukum seperti itu. Apakah perbandingan ini mencerminkan kalau hukum kita masih kurang untuk koruptor, Kang? Bukan masih kurang, hukumnya sudah benar. Hukumnya sudah benar, bukannya masih kurang. Ada ancaman hukuman, ya. Ada ancaman hukuman, bahkan bisa sampai hukuman seumur hidup. Dan itu banyak yang dilakukan oleh para koruptor yang diputus. Tetapi kembali lagi setelah reformasi KPK, undang-undangnya direformasi, ini semakin karena ancaman hukum minimal 1 tahun. Ini kan juga udah salah di sini, gitu. Nah, mestinya mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintahan kita bisa lebih membuat efek jera, membuat kapok para koruptor. Bukan hanya untuk mengembalikan, tapi memberikan efek jera. Karena saya juga nggak meyakini koruptor tuh mau mengembalikan. Loh, gimana dia mau mengembalikan? Berarti dia harus ngaku, kan nggak mungkin. Gitu. Kalau ketika ditangkap, dia harus diproses. Diproses hukum ya, kalau kembalikan adalah bentuk dari inisiatif dia, kebaikan dia untuk mengembalikan itu. Tapi proses hukum tetap berjalan. Gitu. Kang, masih mungkin nggak Harvey Muiz ini dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, Kang? Mungkin saja terjadi, mungkin saja. Kan keputusan majelis tingkat pertama kan masih ada
tingkat kedua banding. Nanti masih ada tingkat kasasi. Nah itu yang bisa merubah putusan. Kan contoh seperti SYL. SYL diputusnya berapa? 8 tahun apa salah. Tapi begitu banding jadi 12 tahun. Mungkin aja terjadi itu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin. Kita lihat nanti pertimbangan Majelis Hakim Tinggi nanti yang menyidangkan perkara itu. Kalau banding tapi. Oh iya. Gitu. Kalau tidak banding ya ingkrah cukup sampai di situ. Gitu.